Manusia tidak lepas daripada tiga. Siapa yang menyangka manusia lepas daripada tiga, maka dia sudah gila. Yang pertama, la rahata fil hayah. Selama hidup tidak akan pernah merasa tenang. Yang mahasiswa dulu merasa nanti kalau sudah sarjana akan tenang. Setelah sarjana semakin tinggi nilai ijazah, ternyata tidak tenang karena belum mendapat kerja. Setelah kerja berpikir nanti nampaknya setelah kerja akan tenang. Ternyata setelah kerja makin tidak tenang. Begitu banyak tuntutan pekerjaan. Setelah bekerja katanya nanti akan tenang. Ternyata belum tenang karena tautan hati belum menemukan jodoh pernikahan. Nampaknya nanti kalau sudah menikah akan tenang. Semakin tidak tenang, semakin tambah pikiran, beban anak. Nanti nampaknya kalau sudah punya anak akan tenang. Setelah anak, ternyata anak pula merisaukan hati, membuat gundah gulana. Lalu kapan sebenarnya kita ini tenang? Kita akan tenang ketika malaikat maut mencabut nyawa dan terakhir keluar dari mulut kita la ilaha illallah. Disitulah baru kita merasa tenang. Kalau ada manusia menyangka selesai momen ini akan tenang, bertambah momen satu lagi. Selesai musim ini akan tenang, bertambah musim lagi. Hanya orang gila saja yang akan merasa tenang dalam kehidupan. Yang kedua, la yaslamu min alsinatin nas. Tidak ada orang yang selamat dari caci maki, sumpah serapah orang lain. Kalau ada yang dibuli, dihina, dicaci maki, dipojokkan, direndahkan, itu memang bunga-bunga kehidupan. Sedangkan Nabi Muhammad pun mereka ejek. Apa kata mereka? Sahir, tukang sihir. Majnun, orang gila. Asatirul awwalin, dongeng nenek moyang. Kadzab, pendusta. Tidak ada yang selamat dari ucapan lidah manusia. Siapa yang menyangka bahwa dia akan selamat, maka seumur hidup dia tidak akan selamat. Sampai akhirnya dia mati. Saat itu barulah orang berkata, dia orang baik. Tapi dulu kami tidak berhubungan baik dengan dia. Semua orang akan berkata, almarhum itu orangnya baik. Barulah dia selamat dari ucapan tajamnya ujung lidah manusia. Yang ketiga, tidak akan ada yang selamat daripada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kenapa ayat itu tidak berkata semua yang bernyawa akan mati? Mengapa mesti ada kata merasa? Karena memang mati itu adalah rasa. Bagaimana rasanya? Nabi ketika Isra Mi'raj berjumpa dengan orang-orang yang sudah pernah mati. Saat itu terjadi dialog. Bagaimana kematian itu? Yang satu berkata seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu berkata seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Yang satu berkata seperti mata kail pancing tertusuk dalam kulit yang basah. Lalu ketika ditarik, ikut daging itu di dalam mata kail pancing itu. Begitulah agaknya. Tapi yang jelas, yang pernah merasakan itu tidak pernah hidup kembali. Satu-satunya yang dapat menceritakannya hanya Nabi Muhammad SAW. Karena dia mendapatkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. Dia bicara bukan karena hatinya. Dia bicara bukan karena otak isi kepalanya, melainkan bicara karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.